yang terhormat dosen penguji, uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Fauzan, Sarjana Pendidikan Islam sekaligus mahasiswa PPG Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan nomor induk mahasiswa 252092158. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN di Madrasah Aliyah Nasy'atul Muta'allimin Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumeneb. Kegiatan ini dilaksanakan di kelas 10A dengan materi kondisi masyarakat Mekah sebelum Islam. Semoga pelaksanaan kegiatan pembelajaran ini bisa berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat sih? Semangat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan pembacaan doa agar apa yang kita pelajari hari ini bisa barokah, manfaat. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hari ini apa sudah hadir semua? Ada yang belum hadir? Hadir semua, Pak. Oke. Maka untuk meningkatkan kecintaan kita kepada tanah air, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan hari ini, lagu Indonesia Raya. Saya minta semuanya berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri dan dibantu ibuku. Hiduplah Indonesia Raya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kondisi masyarakat Mekah sebelum datangnya Islam. Jadi sebelum datangnya Islam itu di masyarakat Mekah apa kira-kira yang ada dalam pikiran kalian? Kalau misalnya apa yang ada tahu di sana? Coba perhatikan dari gambar itu. Ada gambar apa itu? Ratu, Berhala. Berhala bersandingan dengan apa? Bersandingan dengan Ka'bah. Dengan Baitullah. Jadi kehidupan sebelum Islam datang, di samping Baitullah itu ada banyak berhala. Salah satu yang biasa kita ketahui pada masa itu disebut dengan zaman apa? Iya. Apa yang Anda ketahui tentang zaman jahiliyah? Kebodohan, Pak. Ada kebodohan. Terus apa yang tadi kira-kira? Kekejaman. Ada kekejaman, suka berperang, kekerasan. Nah, sebelum agama Islam datang, kita tahu bahwa kondisi masyarakat Arab khususnya di Mekah jauh dari nilai-nilai kebaikan. Menurut kalian, keburukan apa saja yang disebutkan tadi? Misalnya kayak ada kekejaman, ada perbudakan,
perzinahan, mabuk-mabukan. Malah kalau dulu di Mekah itu kalau punya anak perempuan dibunuh. Tujuan pembelajaran hari ini, jadi tujuan pembelajaran hari ini akan kita capai adalah yang pertama, kita akan menganalisis nilai-nilai budaya masyarakat kita sebelum datangnya Islam yang mempengaruhi kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi kebudayaannya apa saja, nilai-nilai yang ada di sana, nanti kita akan membahas. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai positif dan negatif dampak dalam kehidupan yang terdapat dalam kehidupan jahiliyah serta dampaknya terhadap masyarakat rata-rata. Jadi selain ada nilai negatif, ada juga nilai positifnya. Positifnya. Yang ketiga, kita akan menjelaskan risalah cinta Rasulullah, bagaimana ajaran beliau mengubah kondisi sosial dan budaya di Mekah. Jadi sebelum kita tahu tadi bahwa sebelum ada Islam, sebelum Islam datang, kehidupan itu sangat kurang panas. Kehidupannya kacau, banyak perzinahan, banyak perjudian, ada kekerasan, ada perbudakan. Tapi ketika Rasulullah diutus ke Mekah, itu akan merubah kondisi masyarakat yang ada di Mekah. Kita akan membahas itu. Oke. Nah, gambaran singkat tentang Jazirah Arab. Jadi biar kita ketahui dulu bahwa Jazirah Arab itu merupakan daerah yang sangat strategis, ada di lintasan perdagangan internasional, termasuk salah satunya Mekah. Mekah karena menjadi dengan adanya Baitullah pusat ibadah, maka di sana akan menjadi tumpuan perdagangan orang. Ketika orang berkumpul di sana dan dia akan membawa nilai-nilai dari luar. Itu yang menjadi pengaruh terhadap perkembangan budaya yang ada di Mekah Arab itu. Yang kedua, yang selanjutnya, letak geografisnya. Letak geografisnya itu Mekah itu terdiri dari gurun dan gunung-gunung. Daerahnya daerah kering, sebagian daerah wasat, daerah perairan. Maka daerah itu yang membuat kultur masyarakatnya itu sangat beragam. Kalau misalnya daerah pegunungan, dia cenderung berternak dan mengembala. Tapi kalau daerah-daerah yang subur, dia akan bertani. Daerah perkotaan kayak Mekah, dia biasanya cenderung berdagang. Itu masyarakat yang ada di Mekah. Nanti kita akan membahas bagaimana kondisi masyarakat Mekah itu secara lebih mendetail, lebih dalam, dan lebih tajam. Kita akan membahas itu. Tetapi sebelum kita masuk pada pembahasan itu, nanti kita akan membagi diskusi. Jadi semua nanti siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk membahas tentang kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya yang ada di masyarakat Mekah. Itu akan kita bahas nanti secara kelompok. Tapi sebelum itu kita bahas, kita saksikan dulu, kita simak dulu video pendek tentang kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam. Oke, silakan diperhatikan dulu ya. Silakan disimak dulu, diperhatikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usami tema sejarah. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat tema kondisi masyarakat Arab Mekah sebelum Islam. Sebelum kedatangan Islam, penduduk yang mendiami wilayah Arab dikenal sebagai masyarakat Arab Jahiliyah atau bangsa Jahiliyah. Jahiliyah sendiri berarti kebodohan. Kondisi masyarakat Arab sebelum Islam sangat buruk dan belum memiliki tatanan kehidupan sosial yang teratur. Terdapat kesenjangan antara kaum bangsawan dan masyarakat biasa maju, terutama di kota Mekah yang memiliki beberapa pusat perdagangan yang mempunyai pengaruh sendiri terhadap kondisi ekonomi masyarakat Arab. Ulasan selengkapnya. Yang pertama, kondisi sosial masyarakat Mekah sebelum Islam. Bangsa Arab memiliki karakter yang positif seperti pemberani, ketahanan fisik, kekuatan daya ingat, hormat akan harga diri dan martabat, penganut kebebasan. Kalian bisa sambil mencatat apa yang kira-kira poin dari sederhana, ramah, ahli syariat dan sebagainya.
Tapi karakter baik mereka terkikis oleh kejahilian mereka. Mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti minum aman haram sampai mabuk, berzina, berjudi, merampok, dan sebagainya. Mereka menempatkan dan memiliki kebebasan memperlakukan bulan. Mereka punya kebebasan menyiksa bulannya pula. Bahasa Arab orang-orang Quraisy pada saat itu menjadi bahasa yang paling mudah diucapkan, paling enak didengar, serta paling kaya perbendaharaan kata dan maknanya. Dalam bidang ekonomi, riba sudah menjadi tradisi dan lazim dipraktekkan di Jazirah Arab. Bahkan Makkah sebagai pusat sudah terpengaruhi sistem riba. Hal ini bisa terjadi karena terpengaruh dengan sistem perdagangan yang dilakukan oleh bangsa lain. Yang ketiga, kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran agama Zoroaster serta dinasti Yunan yang berkuasa di Arab bagian selatan. Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur dengan ibu kota Konstantinopel merupakan bekas imperium Romawi masa Persia. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia Kecil, Syria, Mesir, dan sebagian daerah Italia, serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Sedangkan Kekaisaran Persia berada di bawah kekuasaan dinasti Sasania. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan yang mungkin lebih diketahui. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari video tadi sudah bisa ditangkap kira-kira poin-poinnya? Sudah. Oke. Nah, kita lanjutkan dari poin-poin yang kita tangkap tadi. Kita akan mencoba menggali lebih dalam, mengeksplorasi kembali, mulai dari nilai sosialnya, sisi sosial, aspek ekonomi, aspek politik, dan aspek budaya. Kelompok yang pertama akan membahas tentang struktur sosial, yang kedua tentang aktivitas ekonomi, yang ketiga tentang sistem politik, yang keempat tentang budaya dan agama. Masing-masing dari kelompok itu akan fokus membahas itu. Nah, kita akan membagi ini menjadi 4 kelompok. Caranya dengan berhitung ya. Oke. Kita akan coba hitung dari sini ya. 1. Ayo. 2, 3, 4. 4. Politik dan agama. Oke, silakan membuat kelompok sendiri. Oke, kelompok 1. Kelompok 1 yang mana? Yang sebelah sana. Oke, sekarang. Ini kelompok 1, nanti hasil diskusinya ditulis di depan ya. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 2 ini tentang ekonomi ya. Ekonomi ya. Silakan. Kelompok 3. Kelompok 3 tentang sistem politik. Ini yang kelompok 4 terakhir tentang budaya dan agama. Kira-kira 10 menit selesai? Selesai. Nanti setelah selesai 10 menit akan mempresentasikan masing-masingnya. Masing-masing akan mempresentasikan. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 akan mempresentasikannya. Silakan dimulai. Oke, sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah semua silakan posisinya kembali ke tempat dulu seperti tadi ya. Sudah, silakan kembali lagi posisinya seperti tadi. Oke, nah sekarang tinggal dipresentasikan
masing-masing kelompok dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jadi pertama perwakilan dari kelompok 1 silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Siapa yang akan mewakili? Yuk, silakan. Dulu ya. Ada tanggapan atau ada pertanyaan yang mau disampaikan ke kelompok 1? Ada pertanyaan? Ya, silakan diarahkan ke kelompok 1. Silakan. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan langsung diarahkan ke kelompok 1. Apakah semua perubahan alat tersebut ditindas atau ada yang menyimpan titik? Tidak semua yang ditindas. Ada perubahan yang mengganggu seperti kondisi yang kaya-kaya. Namun kita akan mau perubahan di mana kita. Masih ada tanggapan kira-kira? Silakan kalau yang ada diakhiri, dilanjutkan dengan kelompok kedua. Oke, silakan dulu. Kelompok 2 silakan dulu. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan memaparkan tentang kondisi Islam pada saat sebelum kondisi Mekah pada saat sebelum Islam datang dan di bagian ekonomi. Jadi sebelum Islam datang, ekonomi Mekah itu sangat suka berdagang dan juga peternakan. Kesimpulannya, perekonomian Arab pra-Islam itu memang maju tetapi tidak adil. Karena pada saat itu sebelum Islam datang ada banyak kebodohan dan kekejaman yang merajalela. Kami membuka kesempatan untuk pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Mengapa Mekah bisa menjadi pusat perdagangan besar? Mengapa Mekah menjadi pusat? Oh, ya karena letaknya strategis di tengah jalur perdagangan internasional. Dan kenapa menjadi pusat perdagangan internasional? Karena juga adanya Ka'bah itu yang menjadi suatu daya tarik orang-orang untuk membeli atau menjual dagangan tersebut. Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok politik akan menjelaskan kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Ya, saya akan menjelaskan kondisi masyarakat politik sebelum Islam. Saat itu tidak ada pemerintahan pusat, melainkan setiap kabilah dipimpin kepala suku dengan hukum adat sendiri. Kesimpulannya, politik pra-Islam tidak stabil dan penuh konflik. Islam hadir membawa konsep persatuan dalam umat, menegakkan hukum berdasarkan wahyu dan mendorong musyawarah. Dengan ini masyarakat Arab memperoleh keadilan yang sebelumnya tidak ada. Demikian presentasi dari kelompok kami persilakan. Oke. Udah? Oke, ya udah apa semuanya? Makasih. Saya apresiasi bahwa diskusi kali ini berjalan dengan baik. Kalian hebat, bisa mempresentasikan semuanya. Dari beberapa diskusi yang kita bahas tadi, bisa kita ambil beberapa poin, misalnya di struktur sosial. Masyarakat hidup dalam sistem kabilah atau kesukuan, betul. Yang kedua, perempuan dan pemuda tidak memiliki kedudukan terhormat. Terus aspek agama, ada budaya Arab kaya dengan sastra dan syair. Yang kedua, tapi selain sastra ada banyak budaya-budaya yang sangat negatif, misalnya perjudian, perzinahan, terus kekerasan itu masih ada.
Nah, dari aspek-aspek itu termasuk isu politik juga yang dikembangkan. Nah, semua proses itu yang terjadi, aspek budaya, aspek sosial, aspek agama, itu tidak lepas dengan interaksi budaya luar. Jadi bukan negara Arab itu berdiri sendiri. Jadi ada budaya luar yang sangat mempengaruhi terhadap kondisi lingkungan dan kehidupan di masyarakat Arab pra-Islam itu. Misalnya ada perdagangan, jadi karena dia sebagai lintasan perdagangan, maka budaya dari luar misalnya terus akan masuk ke sana. Yang kedua, adanya kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, ada Zaitun, ada Persia, gitu. Dan keterlibatan dengan budaya luar memiliki peluang tantangan bagi masyarakat Mekah dalam menghadapi perubahan sosial yang sangat kompleks. Itu yang menjadi pengaruh-pengaruhnya. Ini hasil rangkumannya dari yang kita bahas tadi. Jadi kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam mencerminkan nilai-nilai yang beragam, baik positif maupun negatif. Masyarakat jahiliyah dikenal dengan dermawan. Itu masuk nilai apa? Positif. Dan kemampuan menepati janji. Jadi walaupun dia dikenal dengan jahiliyah, tapi dia punya nilai dermawan, menepati janji. Namun juga dengan praktik syirik. Contohnya misalnya apa? Perempuan, menyembah itu bagian dari praktik syirik. Interaksi dengan negara lain melalui perdagangan itu sudah terjalin, memperkaya budaya Mekah yang akhirnya berperan dalam perkembangan Islam yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang lebih baik. Penting untuk memahami konteks ini dalam menilai pengaruh budaya terhadap perkembangan Islam berikutnya. Lanjut, kesimpulannya, sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam keadaan jahiliyah. Yang disebut dengan jahiliyah itu bukan bodoh dalam pengetahuan ya, tetapi mereka bodoh dalam tatanan nilai moral. Itu yang disebut dengan jahiliyah. Yang penuh ketimpangan sosial, moral, dan spiritual. Islam hadir sebagai solusi membawa ajaran tauhid, keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan yang menyelamatkan masyarakat dari kegelapan menuju peradaban. Nah, disitulah Islam berperan. Jadi dari masyarakat jahiliyah yang awalnya tidak tahu tauhid, tidak tahu dengan peradaban, tidak tahu dengan nilai sosial, mereka Islam hadir mempersatukan itu. Oke. Kita ambil refleksi. Sekarang kita coba perhatikan. Sekarang siapa yang bisa menyebutkan satu nilai yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari budaya ini? Ada nilai apa saja tadi? Kira-kira nilai apa yang bisa kita ambil dari itu? Dari moral. Ya, dari moral apa kira-kira? Menghargai anak perempuan yang sebelumnya tidak disudahi. Oke, bagus. Apalagi kira-kira? Ada nilai tiga kira-kira? Ada. Di sistem riba. Jadi nanti ada banyak nilai yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, kita akan melakukan tugas sendiri ya. Jadi setelah ini kalian diminta untuk membuat sebuah esai singkat. Temanya, mengapa Islam hadir sebagai solusi masyarakat jahiliyah? Itu temanya. Nah, nanti tugas itu kalian kerjakan di rumah, di store melalui email ya, kirim ke email. Kirim ke email saya nanti yang biasa kalian ketika misalnya tugas. Nah, nanti kumpulkan di sini semuanya. Tetapi minggu depan itu sudah selesai semua. Oke, paham? Oke, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kali ini, kita akhiri dengan membaca doa kembali ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa mendapatkan barokah. Oke, silakan ketua kelas memimpin. Bismillahirrahmanirrahim.
semua peralatannya, bukunya dimasukkan semua. Catatannya jangan sampai ada yang tertinggal ya. Terus sampah-sampah yang masih tertinggal dibersihkan. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.